Halo, selamat sore. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan pola akumulasi pada saham Ultra Jaya Milk Industry (ULTJ). Sekedar disclaimer dulu, kami memiliki ULTJ pada portfolio gudang saham, tapi tujuan dari konten ini adalah untuk edukasi. Jadi kita akan mencoba memberikan ciri-ciri eh, akumulasi dari sebuah saham sesuai dengan kriteria gudang saham. Kita mulai seperti biasa dari ciri-ciri nomor satu. Nomor satu adalah saham tersebut naik tinggi lalu turun dengan tajam. Nah, kalau untuk kasus ULTJ adalah di Agustus 2020, setelah sempat stabil, lalu ULTJ naik tinggi ke level 2000. Kemudian dibanding turun ke level 1550 di bulan September. Walaupun untuk saham-saham bank digital ini termasuk pergerakan normal, untuk ULTJ ini adalah termasuk kriteria turun sangat tajam. Nah, lalu ciri-ciri kedua adalah pergerakan saham itu lalu melambat. Nah, jadi kita bisa lihat selama hampir setahun terakhir, jadi dari angka 2000 ke 1500 itu sekitar hampir 25%, lalu naiknya tidak terlalu tajam, jadi naik ke level 1800, dibawa turun lagi ke level 1600, ke level 1500. Lalu sejak Februari hanya naik dari 1500 ke 1600, 1500 lagi, lalu paling tinggi ke 1620. Seperti itu. Nah, seiring dengan mengecilnya pergerakan saham ULTJ, kita juga lihat di sini volumenya cenderung menurun. Nah, kita tampilkan di sini yang berwarna biru adalah moving average selama 20 hari terakhir untuk saham ULTJ. Jadi bisa dilihat setelah sempat naik di level 2 juta rata-rata per hari, saat ini ULTJ berada di level untuk rata-ratanya sekitar 700.000 saham per hari, ya. Dan lalu untuk nomor 4 adalah ULTJ berada di support tertentu yang kita lihat juga lumayan kuat. Di kasus ini ULTJ berada di level 1500. Jadi sejak Februari level ini tidak tertembus, sementara itu volume mengecil. Jadi pemain institusi bisa mempunyai waktu untuk mengakumulasi saham ULTJ. Nah, lalu nomor 5, akumulasi adalah minimal 3 bulan. Nah, kalau kita lihat dari titik tertinggi di sini 30 April lalu turun. Nah, selama hampir 3 bulan terakhir ULTJ bergerak hanya di level 1500 sampai 1575. Ini kalau kita lihat dalam persentase ini hanya sekitar 4%. Jadi di bawah 100 rupiah. Jadi ini sangat kecil sekali pergerakannya. Nah, tinggal kita lihat apakah ULTJ sudah siap untuk naik. Kita sudah melihat tanda-tanda tersebut, ya. Kalau kita lihat di sini beberapa kali ULTJ naik lalu ditahan turun di tanggal 28 Juni dan terakhir ini di tanggal 23 Agustus. Ya, ketika ULTJ mencoba menembus downtrend di sini. Jadi ada volume sangat tinggi, jadi ada ketertarikan untuk membeli. Nah, lalu kita lihat juga setelah naik nanti volume berangsur-angsur bertambah gitu. Cuma saat ini yang kita bisa lakukan adalah kita melihat pola akumulasi sudah hampir berjalan 3 bulan sejak bulan Mei sampai sekarang akhir Agustus. Nah, pertanyaannya kapan akan naik? Terus terang kita hanya bisa menunggu karena kita juga bukan pemain institusi, tetapi yang kita bisa lakukan adalah mengantisipasi. Nah, jadi kalau ULTJ bisa tembus di atas 1575 di sini, 1575, kemungkinan ULTJ akan bergerak naik. Nah, ini kita harus lihat dengan volume yang lebih tinggi ya dibanding pada saat pola-pola akumulasi selama 3 bulan terakhir. Gitu. Nah, bagi teman-teman yang mau berspekulasi, ya bisa seperti apa yang kita lakukan di portfolio kami, kita membeli pada saat sebelum breakout, tapi dengan syarat kalau memang ULTJ turun di bawah
level stop loss di bawah 1.500 sebaiknya dijual untuk mengamankan resiko dulu gitu. Tapi selama WLTJ tetap berada di 1.500, ini adalah pola akumulasi yang sangat ideal. Seperti itu.